sobat, saudara, dan teman. Salam jumpa lagi di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat krusial bagi masa depan demokrasi kita, yaitu fenomena kotak kosong dalam pilkada. Apakah Anda tahu apa itu kotak kosong? Dan mengapa kita harus khawatir jika ini terjadi? Mari kita bahas bersama. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu kotak kosong. Kotak kosong adalah situasi di mana hanya ada satu pasangan calon dalam pilkada, sehingga masyarakat hanya memiliki dua pilihan, yaitu memilih calon tunggal tersebut atau memilih kotak kosong. Ketika kotak kosong menang, berarti masyarakat menolak calon tunggal tersebut dan pilkada harus diulang. Namun masalahnya lebih dari sekedar teknis tersebut. Fenomena ini bisa menjadi ancaman nyata bagi demokrasi kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa demokrasi seharusnya memberi pilihan kepada rakyat. Tapi bagaimana jika pilihan itu hanya satu? Apakah kita benar-benar sedang menjalankan demokrasi atau hanya ilusi dari demokrasi? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan munculnya kotak kosong dalam pilkada. Salah satunya adalah dominasi partai-partai politik tertentu yang terlalu kuat, sehingga sulit bagi kandidat independen atau dari partai lain untuk bersaing. Selain itu, birokrasi yang berbelit-belit serta adanya permainan politik yang tidak sehat juga bisa berperan dalam menciptakan kondisi ini. Selain itu, birokrasi yang berbelit-belit serta adanya permainan politik yang tidak sehat juga bisa berperan dalam menciptakan kondisi ini. Bagaimana dengan dampaknya? Dampaknya demokrasi menjadi tumpul. Ketika rakyat tidak punya pilihan lain selain menerima calon tunggal, proses demokrasi yang seharusnya menjadi mekanisme checks and balance menjadi tidak efektif. Padahal esensi dari demokrasi adalah adanya alternatif, adanya ruang bagi rakyat untuk memilih yang terbaik dari berbagai opsi yang tersedia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini? Pertama, partai-partai politik harus lebih terbuka dalam memberikan kesempatan bagi kader-kader baru untuk maju sebagai calon. Partai politik harus independen, menutup diri dari semua intervensi kekuasaan. Partai politik harus berupaya keras dan bertahan dari intervensi kekuasaan yang mencoba untuk mengorkestrasi dan mengarahkan kepada calon tertentu saja. Namun kelihatannya pada saat ini
Partai-partai politik dalam Pilkada tahun 2024 ini tunduk kepada kemauan kekuasaan. Dengan kata lain, calon yang akan diusung dan diusulkan harus disepakati oleh semua partai politik. Kedua, kita perlu memastikan bahwa proses pendaftaran calon dalam pilkada berjalan dengan transparan dan adil, tanpa adanya intervensi yang memihak salah satu pihak. Sayangnya, hal tersebut sulit terlaksana dalam pilkada 2024 ini karena residu pelaksanaan pilpres tahun 2024 yang lalu justru merembes dan berkembang dalam proses politik pilkada tahun 2024 ini. Selain partai-partai politik yang telah diintervensi oleh kekuasaan untuk mendukung salah satu calon tertentu, juga diikuti oleh lembaga pelaksana dan pengawas pemilu yang juga sudah diintervensi untuk memastikan kemenangan calon tertentu yang diusung oleh partai-partai politik yang sudah dikendalikan oleh kekuasaan. Ketiga, pemerintah dan penyelenggara pilkada juga harus lebih proaktif dalam munculnya kotak kosong ini. Dalam arti harus mencegah munculnya kotak kosong. Salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah ialah memperkuat regulasi yang mendorong partisipasi politik lebih luas. Tidak membiarkan dominasi partai-partai tertentu untuk membungkam suara rakyat. Sayangnya, pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan justru menjadi pelaku utama supaya terjadi fenomena kotak kosong ini. Tujuannya tidak lain untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan seluas-luasnya dan selama memungkinkan hal itu terjadi. Saudara dan sobat PJP Ginting, demokrasi adalah milik kita bersama. Kita harus menjaga agar suara kita tetap bermakna dalam setiap proses politik, termasuk dalam pilkada. Jangan sampai kita terjebak dalam situasi di mana pilihan kita hanya satu, karena itu bukanlah demokrasi yang sejati. Oleh karena itu, dalam pilkada yang akan datang, kita perlu melawan hegemoni dari partai-partai politik yang telah diintervensi oleh kekuasaan. Kita sebagai rakyat akan lebih baik untuk memilih kotak kosong atau memenangkan kotak kosong. Tujuannya untuk memberi pelajaran kepada partai-partai politik yang dengan mudah diintervensi oleh kekuasaan, membuka diri dan kembali menjadikan partai politik sebagai saluran suara rakyat. Dengan demikian, praktek demokrasi yang sesungguhnya akan dapat bergulir kembali, yaitu munculnya beberapa calon sebagai alternatif
pilihan rakyat. Partai-partai politik harus secara independen memunculkan calon-calon dari kader-kader partainya supaya rakyat dapat memilih secara bebas siapa yang pantas menjadi pemimpin. Saudara sekalian, mari kita terus kawal proses demokrasi ini dengan kritis dan aktif. Jangan ragu untuk menyuarakan pendapat dan menuntut keadilan dalam setiap tahapan pilkada. Karena hanya dengan begitu kita bisa memastikan bahwa demokrasi tetap hidup dan benar-benar melayani kepentingan rakyat. Apakah Anda punya pendapat tentang fenomena kotak kosong ini? Silakan ketik di kolom komentar. Demikian bahasan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan update terbaru dari PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dengan tetap berharap, mari kita jaga demokrasi di negara tercinta ini. Saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.